Itu teknisnya, itu implementasinya. Tapi kan situasi kita lihat belakangan ini panas. Yang dikhawatirkan juga nanti kemudian terjadi eskalasi lagi, aksi-aksi yang kemarin berujung ricuh. Kalau sekarang, hari ini deh Mas Hensat, apa yang diharapkan bisa dilakukan oleh pejabat-pejabat mulai dari presiden sampai dengan DPR untuk bisa meredam lagi, untuk menenangkan hati masyarakat. Misalnya deh, kalau ambil contoh kemarin ketika Pak Presiden ngomong soal tunjangan misalnya. Tapi kan hanya dibilang pencopotan tunjangan saja, penghapusan tunjangan. Perlu nggak misalnya kira-kira spesifik, oke tunjangan 50 juta DPR yang kemarin rame itu dicabut. Perlu nggak sampai sespesifik itu Mas? Ya itu yang harus dilakukan oleh Ketua DPR dan Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangan kan pemegang anggaran yang memang mencantumkan anggaran itu ada di APBN atau tidak gitu. Jadi memang pejabat-pejabat itu harus menyampaikan secara tegas Mas. Dan itu bukan saja tunjangan untuk DPR ya, tapi juga tentang yang kemarin sudah dipastikan oleh Pak Prabowo misalnya tentiem atau bonus bagi komisaris direksi BUMN kalau saya tidak salah itu juga dihapuskan. Itu juga harus stated lagi oleh para anak buah presiden. Jadi artinya Menteri BUMN dan kemudian juga Kepala Danantara juga harus menyampaikan kembali, menegaskan itu, termasuk tadi Ketua DPR ya. Dan gong terakhirnya menurut saya yang perlu disampaikan adalah Menteri Keuangan. Jadi efisiensi yang dilakukan oleh negara juga harus berimbas kepada efisiensi kegiatan pejabat negara gitu. Oke. Nah Mas Hensat, sekarang ini yang mulai muncul ke permukaan di media sosial adalah banyak orang-orang yang menyuarakan soal undang-undang perampasan aset. Ini mungkin menyusul ketidaknyamanan publik juga sejauh ini. Nah menurut Anda, apa yang bisa ditanggapi oleh mungkin pimpinan DPR atau pejabat-pejabat pemerintahan lain termasuk presiden soal hal ini? Karena ini jadi tuntutan di kalangan masyarakat. Iya, undang-undang perampasan aset dianggap sebagai sebuah hukuman yang paling jitu ya bagi para koruptor dan kemudian para pejabat yang mengambil bukan haknya. Karena misalnya ada gaji yang hanya 10 juta tapi punya kekayaan 1000 kali lipat dari 10 juta kan tentu saja itu perlu ada penelusuran dari mana saja uang itu didapat. Harusnya memang anggota dewan, ketua DPR, partai politik terutama bisa memenuhi apa yang dituntut oleh masyarakat. Saya memahami tentu saja nanti diperlukan perangkat hukum dan perangkat sistematis yang kuat bila undang-undang perampasan aset itu disahkan. Tapi memang prosesnya harus secara transparan disampaikan ke publik. Jadi akan sangat baik bila nanti ada sidang-sidang atau hingga paripurna nanti menyampaikan proses pembuatan undang-undang perampasan aset. Nah, karena ini salah satu hal yang diinginkan oleh masyarakat, akan sangat baik bila proses pembuatan undang-undang ini juga dilakukan secara transparan. Jadi artinya kita bisa lihat nih pemirsa Metro TV di seluruh Indonesia bisa menonton, menyaksikan proses pembuatan undang-undang atau pengesahan undang-undang perampasan aset nantinya. Oke, nih berbicara soal mengundang partisipasi publik pada saat konferensi pers presiden dengan menteri dan juga DPR MPR waktu itu kan dibilang juga DPR nanti dipersilakan untuk mengundang, membuka ruang diskusi. Ketika kita kaitkan dengan isu pembahasan RUU perampasan aset ini, berarti perlu nggak DPR untuk misalnya mengundang perwakilan mahasiswa, mengundang perwakilan ormas, mengundang perwakilan masyarakat, Mas? Mengundang perwakilan itu satu hal, tapi yang paling penting adalah itu disiarkan secara terbuka. Karena misalnya mengundang mahasiswa, nanti mahasiswa lain bisa bilang mahasiswa yang mana mereka gitu kan, atau mengundang guru besar dari universitas mana, atau tokoh masyarakat yang mana. Tapi kalau kemudian disampaikan atau dipublikasikan secara terbuka gitu ya, live streaming gitu misalnya, nah itu akan sangat baik buat masyarakat. Nah ini kan pemerintah ada satu pelajaran lagi nih dengan kejadian kemarin itu. Jadi saatnya pemerintah juga kembali mengajak media massa nasional, media prominent ya, untuk bersama-sama menjaga demokrasi lagi. Selama ini kan TV, radio, koran ya, atau media online lainnya seperti ditinggalkan karena pemerintah sibuk
bermain dan bekerja sama dengan para influencer. Nah, begitu kejadian kemarin amuk massa terjadi, kan yang diminta tolong oleh pemerintah adalah media massa prominent lagi, Metro TV misalnya, tolong dong diadamkan gitu, tolong dong diberikan pesan-pesan yang menyejukkan gitu. Nah, sementara influencer-influencer yang mendapatkan fasilitas luar biasa sekali pada saat zaman Pak Jokowi, mungkin juga zaman Pak Prabowo, bahkan sampai diajak ke IKN kemarin kan nggak ada juga yang bersuara, nggak berani menyampaikan hal-hal yang menurut masyarakat harusnya bisa menyejukkan. Seingat saya tidak satupun geng IKN kemarin bicara pada saat proses amuk massa itu terjadi. Harusnya kan mereka bisa menenangkan publik ya. Jadi itu salah satu pelajaran berharga bahwa media massa sebagai kekuatan keempat demokrasi harus kembali dirangkul oleh pemerintah. Baik, jadi intinya apa yang Mas Henry Satrio sampaikan pemirsa adalah untuk memiliki demokrasi yang jauh lebih baik, belajar dari yang sudah terjadi beberapa hari terakhir. Mas Hensa, terima kasih pakar komunikasi politik Sama-sama, terima kasih kami, banyak. memberikan perspektif baru untuk pemirsa Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.